Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi mekanika teknik statis tertentu kali ini masih seputar metode consistent deformation. Namun kali ini kita akan membahasnya pada konstruksi rangka batang atau biasa disingkat dengan KRB. Jadi ada dua jenis KRB statis tertentu. Yang pertama KRB statis tertentu luar dan yang satunya adalah KRB statis tertentu dalam. Nah, yang statis tertentu luar itu ketika jumlah reaksi perletakan lebih dari 3, yang mana persamaan ini harus dipenuhi. Jadi M harus sama dengan 2J dikurangi 3, sehingga kelebihan reaksi digunakan sebagai gaya redundan. Contohnya adalah seperti ini. Ini ada 2 sendi, sehingga reaksinya ada 4 di sini. Nah, rumusnya kita coba masukkan ke persamaan ini. Jadi M itu membernya ini ada 5, J itu joinnya ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Lalu persamaan yang kiri harus sama dengan persamaan yang kanan. Jadi 5 sama dengan 5 sehingga oke. Berarti ini masuk ke dalam KRB statis tertentu luar karena jumlah reaksi perletakannya yang lebih dari 3. Kalau KRB statis tertentu dalam, itu gaya batangnya yang berlebih. Jadi persamaan itu tadi ya, namun M-nya itu lebih besar atau batangnya itu lebih besar. Dan di sini reaksi perletakannya 3. Nah, sehingga kelebihan batang digunakan sebagai gaya redundan. Nah, ini nanti ini ya. Nanti dipilih batang yang sekiranya batang tersebut hilang tapi KRB masih dalam keadaan stabil, gitu ya. Coba kita cek dulu. Jadi ini dimasukkan ke dalam persamaannya, membernya ada 10 dan di ruas yang kanan ada 9, sehingga dia kelebihan 1 gaya batang. Untuk reaksinya sudah 3. Nah, sekarang coba batang mana yang sekiranya batang tersebut hilang tapi KRB-nya masih dalam keadaan stabil. Stabil itu dia masih membentuk segitiga. Jadi bentuk segitiga itu adalah bentuk yang paling stabil. Nah, contohnya saya ambil batang CF. Nah, batang CF ini yang akan saya hilangkan. Nah, ketika batang CF ini dihilangkan, ini kan masih dalam bentuk segitiga kan ya, sehingga bisa digunakan sebagai gaya redundan pada batang CF ini. Jelas ya? Oke, kita langsung ke contoh. Hitung besarnya HB dengan metode consistent deformation. Jadi HB di sini. Nah, ini dilihat sekilas sudah masuk ke dalam KRB statis tertentu luar karena jumlah reaksinya yang berlebih. Ini ya. Dicek jumlah reaksinya berlebih pada persamaan ini memenuhi, sehingga termasuk KRB statis tertentu luar. Nah, kita harus selalu menghitung dua beban, yaitu beban luar sama gaya redundan. Nah, yang pertama kita coba hitung akibat beban luar. Kita hitung reaksinya dulu. Ini sama ya seperti mekanika teknik statis tertentu. Jadi kita pakai sigma H, sigma MB, sigma V. Jadi menghitung misalnya VA dan VB. Jadi bisa dipelajari lagi ya. Oke, kita hitung juga gaya batangnya. Ini saya pakai cara titik buhul atau titik simpul. Jadi di sini selalu kita ketika ada batang yang diagonal, selalu kita rubah ke horizontal dan vertikal karena kita pada titik buhul itu selalu ada yang digunakan 2 persamaan, yaitu sigma vertikal sama dengan 0 dan sigma horizontal sama dengan 0, sehingga semuanya ini gaya yang ada di titik ini harus kita jadikan vertikal dan horizontal. Contohnya ini ya, saya beri satu contoh. Sebetulnya ini sudah pernah dibahas di mektek tertentu ya. Cuman ini kita review saja sebentar. Jadi pada titik A ada kayak batang S1 dan S3. Nah, S1 ini diagonal. Ini kan belum diketahui batangnya ya, arah batangnya. Kita selalu mengasumsi dia itu tarik terhadap titik yang ditinjau. Kita kan tinjau titik A.
Nah, karena yang diasumsi selalu tarik, berarti S1 arahnya ke kanan atas, sehingga dia menarik titik A. Nah, S3 itu ke kanan, agar dia menarik titik A. Begitu ya. Nah, S1 ini diuraikan vertikal dan horizontal, sehingga sigma vertikalnya hanya ada S1 sin alfa, seharusnya ada VA di sini ya. Namun di sini VA-nya sama dengan 0, sehingga diabaikan. Karena kan vertikal, jadi vertikal itu VA dan sin S1 sinus alfa. Namun VA-nya 0, jadi diabaikan, sehingga nilai S1-nya 0. Nah, sekarang sigma horizontal, ke kiri negatif, ke kanan positif, minus HA plus S1 cos alfa dan plus S3. Nah, ini kan ada S1 cos alfa. Ini akibat dari penguraian dari S1 yang batang diagonal ini, sehingga didapat S3 sebesar 1,5 ton tarik. Nah, tadi kan didapat S3 itu tarik ya. S3 ini kan didapat nilainya 1,5 ton dan tarik. Ketika kita pindah ke titik lain, dia sifatnya juga akan menarik titik yang ditinjau itu tadi, karena ini tarik. Nah, jadi ketika kita pindah ke titik D, S3 itu tadi akan menarik titik ini. Beda cerita kalau misal S3 ini ketemunya minus 1,5, dia tekan. Sehingga kita pindah ke titik yang lain, S3 ini akan sifatnya tekan, sehingga menekan titik D. Jadi arahnya nanti ke kanan, kalau misal hasil nilai S3 ini minus. Tapi karena ini positif, sehingga dia tarik, jadi arahnya ke kiri agar menarik titik D. Jelas ya? Jadi ini sigma H sama sigma V sama, jadi nanti coba dibaca-baca sendiri lagi. Titik B juga demikian, didapat S2, dan ini sigma H-nya dikontrol, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, sehingga oke nilainya. Nah, sekarang akibat gaya redundan. Tadi kita diminta menghitung HB ya, besarnya HB. Nah, berarti RB ini harus horizontal, karena yang dicari, yang diminta adalah HB, di mana HB itu gaya yang horizontal. Sehingga RB ini posisinya juga harus horizontal. Jadi menyesuaikan apa yang akan kita cari RB ini. Oke. Nah, ini kalau akibat gaya redundan, ya hanya gaya redundan RB ini saja. Beban eksternal kita abaikan, kita hilangkan. Ya, jadi ini ada sigma H sama dengan 0, ada HA, HA-nya ini ada HA, ada RB ya, sehingga HA-nya itu dapat 1 ton ke kiri. Nah, sigma V, karena ini tidak ada gaya vertikal, sehingga VA sama dengan VB sama dengan 0. Oke, ini sama ya, menghitung gaya batang akibat beban redundan itu tadi. Yang di sini hanya ada HA, didapat S1 dan S3. Begitu pula pada titik D juga demikian, didapat S4 dan S5. Titik B mendapat S2, lalu dikontrol ruas kiri, hasilnya sama dengan ruas kanan. Nah, ini direkap. Jadi ini ya, batang S1 sampai S5, lalu ini L per AE. L itu panjang batangnya. Jadi batang S1 panjangnya berapa? Coba kita cek ya. Nah, ini batang S1 panjangnya berapa? Kita cari pakai rumus Pitagoras. Batang S3 panjangnya berapa? Oh, 1,5. S5 panjangnya 2 dan seterusnya. Jadi ini L itu adalah panjang batang. Nah, S ini didapat dari gaya-gaya batang akibat beban luar. Jadi S4, S5, S2 dan seterusnya itu dimasukkan ke sini. Nah, mu itu adalah gaya batang akibat gaya redundan. Yang ini tadi ya. Nah, ini tadi. Jadi dimasukkan ke tabel ini. Lalu dikalikan S dikalikan mu dikalikan L per AE. Ini adalah rumus untuk menghitung delta besar. Nah, yang ini mu kuadrat dikalikan L per AE, ini adalah rumus menghitung delta kecil.
Jelas ya? Jadi ada delta besar B ini dan delta kecil B ini. Lalu nanti dijumlahkan. Jadi delta ini hasilnya adalah penjumlahan dari semua batang. Ini ya. Delta besar B didapat dari sini. Delta kecil B didapat dari sini. Lalu dimasukkan ke persamaan kompatibilitas. Jadi ada delta B plus HB dikalikan delta kecil B sama dengan 0. Sehingga didapat HB-nya sebesar minus 1,5 ton. Maka HB-nya sebesar 1,5 ton ke kiri. Oke, jelas ya? Saya rasa materinya cukup sampai di sini. Silakan ditanyakan jika ada yang ingin didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.